Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky-Aryansyah, absen 18 dari kelas MI 2D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum Jobsit 4, yakni terdiri dari 3 proyek, yakni latihan 1, terus kemudian latihan 2, 3, 4, dan yang terakhir adalah latihan 5. Untuk yang pertama, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proyek saya mengenai latihan 1. Untuk latihan 1 sendiri, yakni terdapat beberapa aset yang diharuskan untuk dimasukkan ke dalam sen latihan 1, ke dalam proyek latihan 1. Untuk latihan 1 sendiri ini, kalau dijalankan seperti ini. Terdapat 2 objek, yakni serangga dan kayu, tembok, mohon maaf. Kemudian saat kita menekan keyboard arah kanan dan arah kiri, maka serangga akan berhadapan sesuai dengan keyboard yang kita tekan. Baik, mengapa ini bisa terjadi? Yang pertama, pada enemy bug terdapat flip script, yang mana kalau kita klik script berikut, maka terdapat sintak percabangan, yang mana akan berpengaruh kepada gerakan serangga ke kiri dan ke kanan. Sekilas dapat kita lihat bahwa dalam tampilan layar ini, ke dalam sisi kanan, yakni pada assembly information, pada posisi sintak yang berada di VoIP update, yang mana saat if input.get key down, baik pada left arrow maupun right arrow, maka inilah sintak yang mempengaruhi serangga dapat bergerak atau berhadapan atau menghadap ke kiri dan ke kanan. Kemudian untuk platform wall block sendiri, ini hanya merupakan sebuah komponen dukungan yang mana akan berpengaruh di proyek berikutnya. Baik, itu merupakan penjelasan dari proyek 1, kemudian kita lanjut ke proyek 2. Proyek 2 ini merupakan perpaduan antara latihan 2, latihan 3, dan latihan 4. Sebelumnya sudah terimport aset-aset yang diharuskan berada di proyek latihan 2 sesuai ketentuan di Jobsit. Untuk latihan 2 sendiri, apabila di-play, maka hasilnya seperti berikut. Maka karakter 2D yang berupa animasi kartun, jika diklik spasi, maka karakter tersebut akan loncat dengan topinya yang akan bergerak jika karakter tersebut dalam posisi loncat. Yang pertama adalah karakter loncat dengan gerakan seperti berikut. Kemudian yang kedua dapat kita lihat bahwa objek sebelah kiri, yakni objek kayu, selalu bergerak terus-menerus secara periodik dengan gerakan ke atas dan ke bawah. Kemudian yang gerakan yang ketiga, yakni saat karakter ini digerakkan di sisi kanan kepada objek berupa air, maka air tersebut atau tembok air tersebut akan bergerak ke bawah sesuai dengan gerakan dari karakter tersebut. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa di sini terdapat 3 objek yang perlu disetting, yakni objek pertama, yakni karakter dengan kayu, yang mana berada di posisi tengah. Kemudian objek kedua yang perlu disetting adalah bagaimana tembok kayu yang berada di sebelah kiri itu dapat bergerak secara relevan atas dan bawah. Kemudian yang objek ketiga yang perlu disetting adalah objek air, tembok air, yang mana bisa bergerak sesuai dengan pergerakan karakter tersebut. Baik, untuk yang pertama, yakni Sen 2, Sen 3, dan Sen 4. Sen 2 ini adalah karakter dan objek yang saya sebutkan pertama tadi yang berada di tengah. Sen 3 ini merupakan
tembok kayu yang bergerak secara periodik atas dan bawah, dan kemudian scene 4 ini merupakan tembok air yang akan bergerak sesuai dengan gerakan karakter. Untuk bagian pertama, yakni adalah karakter dan tembok yang berada di tengah. Kenapa karakter ini bisa bergerak dengan topinya itu? Maka yang pertama di setting tentunya adalah animation. Ini penjelasannya yang penting-penting saja. Untuk karakter 2D-nya ini berada di animation. Di animation ini terdapat dua komponen. Yang pertama, karakter Binman Idol ini merupakan animasi yang digunakan agar topi dari karakter tersebut bergerak secara periodik. Kemudian karakter Bitman Jump ini merupakan komponen yang digunakan untuk karakter ini dapat meloncat. Kemudian bagaimana antara topi dan loncatan itu bisa bergerak secara beriringan, yakni terdapat pada animator, yang mana dapat dilihat bahwa antara karakter Bitman Idol dan Bitman Jump ini saling berkaitan. Adapun jika salah satu panah ini terdapat panah atas dan panah bawah, yang mana pada panah bawah ini berarti bahwa karakter Bitman Idol ini, jika selesai melakukan animasi, maka akan lanjut ke karakter Bitman Jump. Adapun yang arah panah atas itu juga apabila karakter Bitman Jump telah selesai, maka akan berlanjut ke karakter Bitman Idol. Jika salah satu arah panah ini dihapus, maka tandanya akan berhenti di salah satu dan tidak bisa bergerak secara bolak-balik seperti yang ditampilkan tadi. Kemudian sebagai tambahan, pada karakter 2D ini juga terdapat script player control, yang mana script ini akan mempengaruhi pada gerakan yang terdapat pada karakter itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah objek kayu. Yang kenapa objek kayu ini bisa ditempati oleh karakter itu sendiri? Ini adalah fungsi dari box collider, yang mana dengan fungsi dengan komponen box collider yang berada di inspektor sebelah kanan ini, jika diaktifkan, maka baik antara karakter maupun kayu ini dapat saling berdiri di saat dijalankan. Baik, itu merupakan penjelasan dari scene 2. Scene 2 ini merupakan hasil dari latihan 2. Kemudian scene 3, yakni hasil dari latihan 3, bagaimana platform boot blocks ini bisa bergerak secara terus-menerus dari atas dan bawah tanpa henti, juga berada di dalam animation. Di mana pada animation ini sudah disetting bahwa dalam pergerakan moving up dan down, maka sudah disetting position X sama position Y. Yang mana apabila position X sudah dijalankan, maka akan langsung ke position Y. Lalu bagaimana position X sama position Y ini bisa bergerak secara terus-menerus? Maka ini merupakan fungsi juga dari animator, yang mana pada animator ini dari posisi entry ke platform boot moving up dan ini diberikan arah panah, sehingga animasi inilah yang akan bekerja di dalam project ini, sehingga dapat bergerak secara terus-menerus. Kemudian untuk scene 3 sendiri ini juga dapat ditempati oleh karakter dikarenakan adanya fungsi box collider 2D yang berada di inspektor sebelah kanan. Adapun tambahan aturan dari scene 3 maksud saya, ini juga berada di bagian animator, yang mana pada update mode sama cooling mode ini diberikan tambahan, yang mana pada calling mode ini diberikan pilihan always animates, yang mana nanti akan selalu bergerak begitu. Kemudian untuk Sinbad yang merupakan hasil dari latihan 4 itu merupakan berpengaruh kepada objek air. Objek air ini mengapa kok bisa bergerak secara perlahan, yang mana nanti akan bergerak di saat ditempati oleh objek? Maka ini
hal yang mempengaruhi pada pergerakan ini, yakni tentunya pada animation. Yang mana pada animation ini seperti pada uh, scene 3 yang mana sudah diatur position X dan posisi Y. Kemudian mengapa kok ini bisa bergerak secara berbaris begitu? Ini merupakan fungsi juga dari adanya pengaturan yang mana di sini terdapat banyak blok kontainer. Ini yang membedakan antara blok kontainer satu dengan blok kontainer lainnya adalah di posisinya. Dapat dilihat pada sisi kanan yang mana posisinya yang paling atas 2,5, yang bawahnya 3,5, di bawahnya lagi 4,5, yang mana ini akan menyusun secara horizontal ke sebelah kanan. Oleh karena itu, di saat dijalankan maka terlihat seperti berjejer, padahal ini cuma pergerakan posisinya saja. Baik, kemudian untuk tambahan lagi, secara keseluruhan terdapat tambahan pengaturan layar yang mana terdapat tambahan layar ground di sini. Yang mana dengan adanya layar ground ini dapat mengidentifikasi bahwa objek ini itu berada di layar ground. Yang mana saat karakter ini dijalankan, maka karakter itu akan bisa berada di berada di atas dari ini objek kayu. Dapat kita lihat bahwa perbedaannya mengapa kok ada layer ground sama tidak ada layer ground. Ini saat kita setting ini sebagai layer ground, maka karakter objek itu akan berada seolah-olah di atas karakter yang disetting layer ground itu. Kalau di dalam uh, objek kayu ini sendiri, karena tidak disetting sebagai layer ground, maka objek kayu ini seolah-olah menjadi latar belakang saja, tidak menjadi pijakan dari karakter itu sendiri. Baik, itu merupakan penjelasan dari job sheet latihan 2, yang mana gabungan dengan latihan 3 dan latihan 4. Kemudian lanjut ke job sheet latihan 5. Job sheet 5. Baik, untuk job sheet 5 ini sendiri secara keseluruhan merupakan job sheet yang mana menggabungkan dan memisahkan. Jadi setelah memisahkan komponen-komponen seperti ini, seperti yang di bawah master 1 ini, yang mana terdiri dari banyak banyak karakter. Bagaimana karakter ini bisa dipisahkan dan digabungkan lagi menjadi suatu animasi. Inilah merupakan tugas pada latihan 5 ini. Baik, jika dijalankan, maka proyek ini akan berjalan sebagai mohon maaf. Baik, kemudian untuk latihan 5 ini sendiri, yang mana dapat kita lihat bahwa burung-burung ini dapat bergerak seperti mengepakkan sayap. Padahal sumber dari pergerakan ini adalah potongan gambar-gambar kecil. Bagaimana gambar-gambar ini bisa disatukan? Maka penjelasannya adalah sebagai berikut. Mohon maaf, belum diaktifkan. Baik, saya ulangi lagi. Yang mana kalau di play pada latihan 5 seni ini, maka tampilan akan sebagai berikut. Yang mana seperti yang saya katakan tadi, bahwa animasi atau burung ini bisa bergerak seperti mengepakkan sayap. Padahal ini merupakan sumbernya itu merupakan potongan gambar-gambar. Lalu bagaimana potongan gambar-gambar ini bisa menjadi animasi seperti tampilan ini? Maka penjelasan kita sebagai berikut. Pada tahap dari monster 1 ini, yang mana terdiri dari banyak gambar yang di kota-kota ini dapat dipisahkan. Bagaimana caranya memisahkan? Yakni pada klik monster ini, monster 1. Kemudian pada inspektor ini
kita ubah sprite mode menjadi multiple. Kemudian pada sprite editor, yang mana sprite editor ini terletak di bagian sini. Yang mana pada sprite editor ini, apabila di setting pada sprite editor ini, maka bisa memberikan efek yang mana nanti gambar-gambar kecil itu akan bisa terpecah. Ini adalah pentingnya menggunakan sprite editor. Baik, untuk sprite editor ini sprite editor sendiri ini nanti di dalamnya bisa disetting bahwa pada tahap slice-nya kita beri nilai type grid yang mana nanti pixel size-nya kita ubah menjadi 64 kali 64. Di sprite editorku. Baik, share split editor ini terletak pada Windows, kemudian 2D, kemudian klik split editor. Kemudian untuk pada share split editor ini, nantinya bisa disetting seperti yang saya katakan tadi, sehingga nanti dalam pembagiannya dapat dibagi antara gambar satu dengan gambar yang lain. Kemudian bisa kita lihat bahwa tahap animasi ini, inilah yang bisa membuat bergerak secara terus-menerus. Bisa terlihat bahwa di sini terdapat banyak icon, yang mana di setiap icon ini berbeda-beda tapi berurutan. Sehingga nanti waktu di play akan berulang dan nanti akan membentuk seperti animasi yang saya jalankan tadi. Mengapa itu bisa bergerak secara terus-menerus? Seperti penjelasan sebelumnya, yakni pada tahap calling mode, pada sebelah kanan inspektor ini diklik Unless Animate. Maka hasilnya akan seperti yang dipresentasikan tadi. Kemudian untuk animator sendiri, ini juga sudah dihubungkan, yakni dengan idle yang mana animasi yang baru dibuat tadi, sehingga pada saat dijalankan animasi bisa berjalan. Baik, itu merupakan penjelasan dari praktikum yang sudah dijalankan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Perlunya kritik dan saran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.